Wabil Pancasila Falsafah, wabil Undang-Undang Dasar, wabil Indonesia, baldatun, thayyibatun, warabun gofur, amma. Baik, sebelumnya izin perkenalkan, mungkin teman-teman sudah tahu, tapi saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Firdaus, beserta rekan presentasi saya Alman Azhar, namun beliau masih dalam perjalanan, sehingga saya dibantu rekan saya Hifni. Mungkin terima kasih untuk para lawan menjadi operator, membantu untuk menggeser selain. Gitu. Baik, seperti yang saya katakan di awal, pembahasan kita pagi hari ini adalah mengenai tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kenapa sih ketika kita berbicara tentang Pancasila, maka itu akan beririsan dengan yang namanya filsafat gitu. Karena pertama, Pancasila dirumuskan, Pancasila lahir, Pancasila dirumuskan, itu adalah proses dari hasil buah pemikiran yang sedalam-dalamnya, sehingga tidak ada sedikit pun, ibaratnya dari sila pertama sampai sila kelima itu yang tidak saling keterkaitan, sehingga sila pertama sampai sila kelima itu ketika kita pelajari, ketika kita maknai, ketika kita hayati, maka akan sangat beririsan gitu. Yang dimana ketika hilang salah satu sila itu, maka esensi dan nilai dari sila itu atau dari Pancasila menurut saya akan hilang gitu. Baik, sudah ditampilkan di layar infocus di depan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, ini agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Ini benar. Benar nggak? Benar. Oh ya, kepotong ini. Potong kalau di layar ini. Sebetulnya ada temanya di atas, judul yang pertama itu konsep urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sini ada beberapa rangkaian. Mungkin akan saya jelaskan beberapa poin saja untuk mengefisiensikan waktu. Kelihatan, Bu? Baik, pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Jadi yang kita bahas pagi hari ini dari mulai Pancasila, urgensi Pancasila atau hakikat esensi Pancasila, sampai ada nilai Pancasila yang beririsan dengan yuridis, historis, terus sosiologis, gitu kan, politis. Nah, prinsip pertama, Pancasila itu memiliki tanggung jawab yang sangat mendasar atau fundamental, yakni Pancasila harus bersifat rasional. Rasional otomatis kita harus bisa sifatnya itu tidak ambigu gitu loh. Ketika kita ingin mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila, otomatis dengan membaca silanya saja kita sudah menangkap gitu esensi dan urgensi dari Pancasila itu seperti apa. Lalu yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Oke, sebagai contoh, menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Teman-teman menjadikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai apa sih? Sebagai apa? Sebagai teks saja. Apa? Sebagai teks saja. Sebagai teks saja. Terus ada yang lain? Menjadikan Pancasila sebagai apa gitu? Dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia? Sebagai wadah. Wadah apa? Wadah apa? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apa?